Shalom Jemaat GKU Sola Gracia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, para pemuda gereja. Sebelum kita istirahat malam ini, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya menyelesaikan studi S1 Teologi pada tahun 1986, kemudian saya memilih untuk pindah ke Jakarta menjadi aktivis mahasiswa Kristen melalui Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Saya mendengar bahkan melihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang amat dahsyat. Mereka berdoa dan orang sembuh, mereka berdoa dan orang dilepaskan dari kuasa-kuasa jahat. Mereka berdoa dan orang mengalami sukacita. Saya melihatnya di KKR, di Senayan, di beberapa gereja karismatik. Tapi saya juga tetap setia dengan gereja Protestan kita. Sewaktu-waktu saya berpikir, bisa nggak suatu ketika saya lakukan pekerjaan semacam itu. Bertahun-tahun saya aktivis mahasiswa, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan mahasiswa, berkeliling ke kota-kota, baik melalui pesawat terbang, melalui kapal laut, dan nyaris tidak ada mujizat yang saya rindukan. Tapi ketika saya ditamiskan jadi pendeta di GKU tahun 1995, juga hal-hal itu terjadi. Saya melihat begitu banyak rekan-rekan hamba Tuhan di gereja-gereja lain yang dengan begitu santainya berdoa dan orang mengalami kelepasan. Saya mencari tahu di mana. Apakah ini karena aliran gereja? Apakah ini karena denominasi gereja? Atau ada hal yang lain? Lalu satu ketika tahun 2005, saya mengikuti camp pria sejati. Dan saya mulai lihat betapa dahsyatnya pelayanan itu. Banyak pria dilepaskan, banyak pria dibebaskan. Termasuk waktu itu saya juga dibebaskan dari semua keterpurukan, kepahitan, dan problem-problem emosi saya. Lalu saya diminta untuk mengikuti pelajaran 40 hari, 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, membagikan. Setelah 40 hari kemudian ada sesuatu mujizat yang pertama kali terjadi dalam pelayanan saya. Tiba-tiba saya ditelepon oleh seseorang dari gereja karismatik. Padahal saya pendeta di GKU. Pak Pendeta Nus, ada orang yang Bapak harus doakan. Saya tanya, siapa namanya? Dia beritahu namanya. Dari mana dia? Dia orang yang baru keluar dari rumah sakit jiwa Grogol, tetapi belum sembuh. Keluarganya udah frustrasi, dan mereka meminta supaya kami mencari hamba Tuhan untuk doakan. Saya waktu itu benar-benar ciut. Kenapa? Belum pernah doakan orang untuk mengalami mujizat pemulihan atau kesembuhan. Waktu itu di BSD ada Bapak Pendeta Rehardian. Saya panggil beliau untuk main gitar. Kemudian Ibu Nana nyanyi sebuah lagu yang waktu itu saya belum terlalu kenal. Lagunya berjudul Allah kuasa melakukan segala perkara
Nyanyi lagu itu dinyanyikan, Pak Ardian main gitarnya, Ibu Nana nyanyikan lagu itu. Kemudian saya mulai meniru cara hamba-hamba Tuhan melayani di camp. Pria yang sedang gila itu berdiri di depan saya. Baunya begitu mengerikan. Kadang-kadang keluar semut-semut merah dari tubuhnya karena dia punya ilmu-ilmu yang hebat sekali. Lalu saya mulai doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bebas dari kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat ini. Dan sudah tahu apa yang terjadi hari itu? Ternyata tidak terjadi apa-apa. Lalu Pak Ardian main gitarnya lagi, Ibu Nana nyanyi lagi, dan kami mulai menyembah Tuhan. Dan hampir 2 jam, saudara-saudara, tiba-tiba pria yang saya doakan itu, dia tergeletak di tanah, dia mulai berguling-guling di gereja, di GKU BSD waktu itu. Lalu mulai keluar busa-busa putih dari mulutnya. Dia mulai berteriak-teriak, tapi kami terus berdoa, dan tiba-tiba dia berhenti. Saya dan Pak Ardian angkat dia, bawa ke toilet, kemudian dia basuh mukanya, cuci semua, dan bersihkan ruangan itu. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Sembuh total. Haleluya. Saat itu kami telepon keluarganya untuk datang jemput. Dan kurang lebih 2 minggu kemudian, ternyata pria itu bisa menikah dengan calonnya yang pernah ditinggalkan karena sakit jiwa itu. Dan mereka ada di sebuah kota di Sumatera Barat. Tetapi dari pengalaman itu, saya belajar ternyata pelayanan mujizat, pelayanan kesembuhan, pelayanan pelepasan bukan soal denominasi gereja, bukan aliran gereja, tapi ketaatan pada firman Allah. Oleh karena itu, pembacaan kita tadi, Yohanes 14 ayat 12 berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Karena aku kembali kepada Bapa. Itu ucapan Yesus sebagai sebuah jaminan bahwa orang yang percaya kepada Kristus, taat pada firman-Nya, dia akan mengerjakan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Salah satu di antaranya adalah melepaskan orang dari berbagai bentuk ikatan amok. Dari situ saya mulai merasakan ada sebuah kuasa yang begitu dahsyat. 3 minggu sebelumnya itu saya didoakan seorang hamba Tuhan. Dan tiba-tiba saya merasakan seperti ada di dalam sebuah cold storage, sebuah gudang es yang begitu dingin. Saya bersuka cita, saya begitu senang, berbahagia, dan hamba Tuhan itu berkata, Anda sedang mengalami pengurapan Roh Kudus. Saya waktu itu tidak terlalu mengerti, tetapi saya jalani itu terus-menerus. Dan peristiwa orang gila di BSD ketika sembuh 2 minggu kemudian, kami dipanggil lagi, saya dengan tim dari BSD, Ibu Nana dengan beberapa wanita, saya dengan Pak Ardian dan beberapa pria. Kami pakai 2 mobil menuju Balaraja. Di sana juga ada orang gila persis seperti laki-laki yang pertama ini. Dan kami lakukan doa lagi, berdoa, menyembah, dan luar biasa dahsyat Tuhan itu. Pria itu juga mengalami kesembuhan total, disaksikan oleh keluarganya. Dari situ, saudara-saudaraku, ada banyak orang mulai berdatangan ke gereja dari Kerawang, dari Lampung, dari Palembang, dari Jakarta Selatan, dari Bekasi. Dan tiada hari tanpa pelayanan pelepasan. Dan kemudian saya mulai diundang untuk berseminar, mulai diundang untuk pelayanan ke berbagai tempat di dalam dan di luar negeri.
saya percaya betul-betul firman Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, aku berkata, sesungguh-sungguhnya, most assured, amin, 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 dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melakukan. Itulah pelayanan mujizat pertama dalam hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan pada akhir tahun 2005. Dan sejak itu sampai hari ini, pelayanan terus berlangsung. Pelayanan pelepasan, pelayanan pembebasan, pelayanan mujizat-mujizat, dan banyak keluarga disembuhkan dan dipulihkan. Karena itu, saudara-saudaraku, saya encourage saudara untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Sesederhana apapun doa, sesederhana engkau tidak punya jabatan pelayanan di gereja, tapi engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, sesungguh-sungguhnya kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Saya ingatkan penelitian seorang hamba Tuhan namanya Stuart Gremens di India. Dia berkata 15% di dunia ini orang percaya Kristus karena mendengar khotbah, mendengar ceramah, mendengar explanation, penjelasan firman Allah. Tetapi 85% orang bertobat terima Tuhan Yesus karena mengalami dan melihat mujizat-mujizat. Karena itu, jika ada orang yang tidak percaya mujizat, maka dia sebenarnya kehilangan 85% tuayan jiwa baru. Ingat ketika peristiwa Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, ada kuasa yang begitu kuat dimiliki murid-murid, dan mereka pergi dan tidak hanya menceritakan Kristus, tapi melakukan mujizat-mujizat yang begitu dahsyat sehingga banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Hidup kita terbatas, saudara-saudaraku. Pelayanan kita juga terbatas. Tetap saya percaya ketika engkau mengucapkan perkataan-perkataan yang dahsyat dari firman Allah, jadi Tuhan Yesus memberkati kita menjadi orang-orang yang mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan